Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Muhibbin rahimakumullah. Masak umpamanya. Nah, kita memasak. Mulai kita mau ngisai barasnya, kita ingat bahwa kita mengisai ini daya dan upaya Allah. Kita buat nasi ke dalam panci yang menggurak, kita ingat kita membuat ini bisa membuat tangan menggerakkan dengan daya dan upaya Allah. Maka masakan yang kita masak itu jadi masakan yang terpuji. Masakan yang kita masak itu menjadi masakan yang diridai Allah. Perkara nasinya hangit atau mantah itu lain urusannya. Perkara nyaman kada nyaman itu lain urusannya. Yang pasti bahwa masakan kita hari itu masakan yang terpuji, masakan yang mulia, masakan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kita hebatnya memasak satu masakan, bagaimanapun lezatnya masakan yang kita masak, tapi bila kita lupa bahwa kita bisa demikian dengan daya dan upaya Allah, maka masakan itu masakan yang rugi, masakan yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا طَلَبْتَ شَيْئًا وَكُنْتَ فِيهِ مُعْتَمِدًا عَلَى اللَّهِ وَمُفَوِّضًا أَمْرَكَ إِلَى اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ عَلَامَةَ نَجَاحِ نِهَايَتِكَ وَحُصُولِ مَطْلَبِكَ. Apabila engkau menuntut sesuatu, menghendaki sesuatu, dan engkau pada sesuatu itu berpegang atas Allah, menyerahkan perkara engkau kepada Allah, maka yang demikian itu adalah tanda berhasilnya kesudahan engkau dan berhasilnya apa yang kamu tuntut. Bila kita mampu, bila kita kawa, di permulaan itu baik, di permulaan itu ingat daya dan upaya Allah, maka itu tanda akan berhasilnya sesuatu itu. Kita mulai rumah, turun menuntut ilmu, turun menuntut ilmu, turun dari rumah bismillahirrahmanirrahim, azhabu artinya, azhabunya kada disambat pang dalam hati aja nih tuh, kita menambahin apa pulang nyulang bismillah bertambah-tambah, bismillahirrahmanirrahim di dalam hati azhabu, dengan nama Allah, artinya dengan pertolongan Allah, dengan daya upaya Allah yang maha pengasih lagi penyayang, azhabu, aku pergi, aku berangkat. Nah, ini ngarannya mulai dengan Allah. Apabila kita mulai rumah demikian, sampai kita ke majelis ilmu, maka ilmu yang kita terima itu pasti akan bermanfaat. Ilmu yang kita terima itu akan bisa kita amalkan. Kenapa? Karena permulaannya mulai dengan daya upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza talabta syai'an bi nafsik mu'tamidan ala haulik wa quwwatik harisan ala qada'ihi jahidan fi talabihi kana dzalika alamatan ala adami qada'ihi wa in qudiya wukilta ilai fata'ibta bi sababihi wa lam tu'an ala syu'unihi. Apabila engkau mencari sesuatu, menuntut sesuatu dengan diri engkau sendiri. Nah, kita ini merasa kita saurangan nang begawi ini. Bujur bismillah diucap tapi di hati kada napa-napa. Cuma sekadar kebiasaan nak makan bismillahirrahmanirrahim. Makannya 2-3 piring, alahan pada nggak ada bismillah. Mestinya orang berbismillah itu cukup sudah. Nah, bismillahirrahmanirrahim sudah jadi kebiasaan, padahal kita mengucap bismillah itu mestinya macam tadi hati kita. Nah, bila engkau menghendaki sesuatu dengan mengandalkan diri engkau, berpegang kepada kekuatan diri engkau, kecerdikan engkau, ingin bahwa berhasil, bersungguh-sungguh pada mencarinya, itu tanda akan tiada berhasil.
tanda tiada berhasil. Wa in wuqiya wukilta ilai, jika berhasil juga apa yang kau tuntut itu, maka Allah akan menyerahkan urusannya kepada engkau. Allah akan menyerahkan urusannya kepada engkau. Maka bila Allah menyerahkan sesuatu kepada kita, itu menunjukkan tanda kehancuran kita. Apabila Allah tuh sudah, ya Tuhan, dagangan ikam tuh urus dia, tanda hancur dagangan itu. Bila Allah sudah menyerahkan pertanian ikam tuh urus dia, ya Tuhan, tanda hancur pertanian itu. Ya Tuhan, diri ikam tuh urus dia seorang, tanda hancur diri kita. Makanya Nabi seringkali berdoa, Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu doa yang seringkali dibaca Nabi. Artinya, ya Allah, jangan kau serahkan mengurus diriku ini kepadaku walaupun sekejap mata. Apalagi sehari Tuhan menyerahkan kita mengurus diri seorang. Nah, Nabi kita minta kepada Allah agar jangan sampai diri sidin seorang mengurusnya walau sekejap mata. Nah, karena bila Allah menyerahkan sesuatu kepada kita, tanda kehancuran. Tapi bila Allah mengurusnya, nah ini tanda keberhasilan, akan sukses. Nah, para muhibbin rahimakumullah, uzkur waq'ata badrin idh i'tamadu 'ala Allah wa fawwadu amrahum ila Allah nalu wa zafiru ma'a qillati adadihim wa udadihim. Ingatlah kejadian perang Badar, perang besar pertama dalam Islam. Pada waktu perang Badar itu, sahabat-sahabat Rasulullah ini mereka berpegang semata-mata kepada Allah. Kenapa berpegang? Karena mereka merasa tidak punya apa-apa. Kada punya persenjataan yang baik, kada punya kekuatan yang baik, belum punya latihan perang yang baik. Lalu mereka semata-mata bulat hati menyerahkan perang ini kepada Allah. Mereka menang. Mereka menang. Padahal sedikit perlengkapan dan bilangannya. Umat Islam cuma 313 orang. Orang kafir lebih daripada 1000 orang dengan perlengkapan senjata yang lengkap. Tetapi karena yang 313 ini menyerahkan urusannya kepada Allah, maka berhasil. Menang dalam perang Badar. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.